Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah telah memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terus mengikuti kajian ilmu dharuri ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang kajian fikih yang kita sudah nyampe pada bab rukun sholat. Ya, rukun sholat. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun sholat sebagiannya. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita doakan, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita doakan kepada orang-orang yang sakit di antara kita supaya lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diberi kemudahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang wasi', yaitu luas, dan mubarak, yaitu berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan rukun-rukun sholat sebagiannya. Diantaranya yang pertama itu adalah niat. Jadi niat pada sholat tersebut itu kalau sholatnya sholat fardu, sholat yang wajib, maka dibutuhkannya adalah qasdul fi'il, usolli, itu perlu. Kemudian juga fardu, sebagian ulama mengatakan harus ada fardunya karena itu adalah sholat yang wajib. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan ta'yin jika sholat tersebut adalah sholat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, ya kan? Sebab itu seperti sholat gerhana. Sholat gerhana berarti gerhana rembulan al-khusuf. Kalau itu sunnah berarti apa? Berarti kita cuma qasdul fi'il dan ta'yin. Usolli itu qasdul fi'il, menyengaja ingin berbuat, yaitu sholat. Usolli kemudian al-khusuf, masalah beberapa rakaat itu tidak menjadi syarat. Kalau itu fardiyah seperti kita jelaskan tadi, kalau itu sholat zuhur berarti itu adalah sholat yang mempunyai waktu, berarti harus ta'yin, harus ditentukan. Berarti ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama adalah qasdul fi'al, usolli itu. Kemudian fardiyah menurut sebagian ulama, karena sebagian mengatakan tidak harus fardu. Yang ketiga itu adalah menentukan zuhur. Berarti kalau menurut pendapat ini dia harus niat, seandainya diredaksikan itu adalah usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Usolli qasdul fi'il, yaitu menyengaja perbuatan, itu dalam hati. Kemudian fardiyah, fardho itu. Kemudian menentukan zuhur, asar, usolli fardhul asar, usolli fardhul zuhur, usolli fardhus subah umpamanya.
yang biasa kita ucapkan itu. Dan niat itu tidak sulit. Dan kapan orang tersebut niat? Ketika dia itu membaca takbir. Kapan niatnya meletakkan? Ketika membaca takbir. Allahu Akbar, mulai perbuatan sholat, disitulah diletakkan niat. Dan itu tidak sulit ketika kita itu datang dari rumah ke musola, ke masjid, kita mengangkat tangan, itu kan tujuannya adalah sholat. Meskipun kita tidak mengucapkan usolli, itu menjadi niat itu. Yang penting ketika itu harus hadir, hatinya harus hadir bahwasanya dia mau sholat zuhur, dia mau sholat asar. Paham ya? Enggak sulit. Jadi membarengkan antara niat dengan takbir. Antara niat dengan takbir. Nah, gimana kalau umpamanya sulit? Apalagi orangnya was-was. Banyak was-was. Biasanya untuk mempraktekkan, membarengkan antara niat dengan takbir itu katanya sulit, padahal enggak sulit. Orangnya was-was. Usolli, kok belum ya bareng? Kok belum bareng? Usolli umpamanya. Bagaimana? Bisa mengikuti mazhab lain, yaitu mazhab al-Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Malik mengatakan boleh mendahulukan niat, kemudian habis itu takbir. Sama seperti wudhu. Sama seperti wudhu. Jadi boleh, itu lebih mudah itu bagi yang was-was. Bagi yang was-was, jadi niat dulu kemudian habis itu takbir. Jadi begitu. Karena menurut dia itu mencukupi niat mendahului dengan jarak tidak terlalu lama, kemudian disertai dengan takbir. Itu menurut Imam Malik. Jadi ini solusi. Padahal enggak susah, enggak sulit ketika orang tersebut hanya ia memperdengarkan dirinya sebagaimana setiap rukun-rukun qauli. Jadi rukun qauli ada 4. Ada 4. Takbir, Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir dan salam qauli. Ini sama. Apa? Sholawat. Iya, sholawat. Tahiyat akhir kan masuk sholawat kayaknya, setahu saya. Kalau yang memasukkan. Kalau yang memasukkannya, ya sholawat juga. Jadi takbir, kemudian Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir atau sholawat tadi, dan salam. Sama-sama dalam apa? Sama-sama harus memperdengarkan minimal dirinya sendiri. Jadi tidak sekedar qomat kamit. Tidak sekedar qomat kamit, harus memperdengarkan dirinya sendiri. Kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian yang perlu kita tekankan, kita ulangi lagi adalah pembacaan takbir. Mungkin kemarin ada yang tidak hadir. Allahu Akbar itu harus menjaga makharijul huruf. Harus sama dengan seperti kita membaca Al-Fatihah. Di antaranya tidak boleh kita membaca panjang ba. Tidak boleh kita mengatakan takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Kalau orang tersebut membaca takbir dengan memanjangkan ba-nya, maka nanti dianggap batal dari takbirnya kalau tidak diulangi. Sholatnya kalau umpamanya tidak diulangi berarti batal. Jadi tidak boleh. Bahkan kalau tahu artinya bisa keluar dari Islam, disengaja diucapkan bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena akbar itu jamak bentuk plural dari kabar. Apa artinya kendang? Aktibel, kendang. Berarti mengatakan menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Kalau ngerti, kalau faham tentang maknanya. Lah itu kan masalah ucapan. Umpamanya ada orang yang mengatakan itu kan masalah ucapan. Tergantung niatnya kan gitu. Biasanya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Pertama, kalau dikatakan bahwasanya hanya hati yang diatur, kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang sholat seperti sholatku,
atau wudhu seperti wudhuku, maka nanti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang sholat seperti sholatku, kemudian wudhu seperti wudhuku, maka apa? Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lah kalau umpamanya hati, siapa yang mengerti hati? Sholat hanya hati, siapa yang ngerti? Berarti kan dicontohkan supaya berbuat seperti apa yang diterapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis innamal a'malu bin niyat itu hanya tertuju kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ditekankan oleh syariat, perkara-perkara yang ditekankan oleh syariat, minimal mubah, bukan perkara yang haram. Ada orang mencuri tujuannya apa? Untuk membantu. Mencuri tujuannya untuk membantu. Kenapa kamu mencuri? Ini kan tidak boleh. Itu kan tergantung hatinya. Jawabannya innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung niatnya. Lah itu nanti tatanan masyarakat, tatanan ibadah menjadi rusak. Jadi innamal a'malu binniyat itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang ditekankan oleh syariat, diperintahkan oleh syariat. Kalau umpamanya orang sholat, lihat hatinya, sholatnya karena Allah atau karena manusia. Maka kalau diniati karena Allah, mendapatkan pahala. Itu maksudnya berdasarkan innamal a'malu binniyat, atau berdasarkan hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Kalau kita atur, kalau syariat mengatur bahwasanya tidak boleh seseorang itu ketika takbir memanjangkan baknya lafaz akbar. Jadi Allah harus kita ucapkan Allahu Akbar kemarin. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh menambah wawu setelah atau di antara Allah dan Akbar. Tidak boleh. Atau memanjangkan hamzah. Ini yang ketiga. Tidak boleh kita mengatakan Allahu wa Akbar. Allah wa Akbar, tidak boleh. Atau memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah menjadi apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah istifham. Bertanya dalam gramatika bahasa Arab itu menjadi kata-kata bertanya. Berarti seakan-akan dia itu bertanya, ragu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu akbar, maha agung dari setiap perkara yang agung, derajatnya lebih tinggi daripada makhluknya. Itu berarti bertanya. Kalau ngerti arti bertanya seperti itu adalah ragu, ngerti kemudian diucapkan disengaja, bisa keluar dari Islam karena tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung dari perkara yang agung. Begitu. Jadi tidak boleh memanjangkan hamzah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh menambah wawu sebelum lafdzul jalalah. Wallahu Akbar umpamanya. Tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah tidak boleh mengganti hamzah pada akbar menjadi waw. Umpamanya disebutkan Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi ada 5. Pertama adalah tidak boleh memanjangkan ba pada akbar. Kemudian tidak boleh menambah wawu di antara Allah dengan akbar menjadi Allahu wa Akbar. Kemudian tidak boleh memanjangkan hamzahnya. Tidak boleh Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu yang tidak boleh, maksudnya menjadi istifham tadi. Kemudian tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz jalalah menjadi Wallahu Akbar.
Atau yang terakhir adalah mengganti hamzah akbar menjadi waw, menjadi Allahu Akbar. Tidak boleh. Jadi kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu supaya sah. Itu kan butuh ilmu. Banyak orang yang ketika sholat karena melamun, baknya itu dipanjangkan. Allah, udah masuk apa yang telah lupa itu ingat ketika itu. Allahu Akbar gitu kadangnya. Seperti itu. Itu tidak sah sholatnya. Itu tidak sah sholatnya. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Harus sesuai dengan kaidah yang dituntun oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya kemarin kita jelaskan, rukun yang ketiga itu adalah berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Harus berdiri. Jadi kalau orang itu mampu untuk berdiri, tidak sah sholatnya kalau dia sholat dengan keadaan duduk. Mampu untuk berdiri. Lah ukurannya bagaimana? Ukuran bisa berdiri atau tidak? Dicoba dulu. Dicoba kalau umpamanya berdiri karena sakit sempoyongan kemudian tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Lah gimana Ustadz kalau umpamanya sholat di pesawat, kan bisa goyang-goyang itu. Gimana itu? Bisa nggak berdiri? Saya tanya, kamu bisa nggak ke toilet? Bisa, sangat bisa sekali. Kamu bisa lari ke toilet untuk berdiri, untuk sholat kok nggak bisa? Nggak bisa. Jadi bukan itu alasannya. Alasannya bukan karena tidak berdiri, karena kena goyang, bukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak mampu berdiri, bisa berdiri dengan bantuan, maka wajib bagi dia untuk meminta bantuan. Maka wajib untuk minta bantuan. Dengan apa? Umpamanya dengan berpegangan bantuan. Atau dengan, bahkan sebagian mengatakan kalau orang tersebut, orang yang membantu kita untuk berdiri itu pingin dengan dengan ongkos yang standar, yang mampu dia, maka juga wajib. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak semudah yang kita sebagian orang membayangkan. Pokoknya terombang-ambing kemudian nanti itu gugur untuk berdiri. Artinya apa? Memang benar-benar sakit orang tersebut, tidak mampu untuk berdiri. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, sholat di pesawat ataupun di mana, di kereta umpamanya, maka harus harus dengan berdiri. Tidak sah. Sedangkan kalau ada ayat yang mengatakan bahwasanya boleh orang tersebut itu sholat untuk duduk, kemudian menghadap kemanapun, itu bukan itu artinya. Artinya adalah ketika orang tersebut dalam perjalanan, kemudian kamu boleh sholat dimanapun kamu menghadap, asalkan ada tata caranya. Di antaranya adalah ketika takbir dia menghadap ke kiblat, kemudian di atas hayawan kendaraan. Sholatnya adalah sholat sunnah. Kalau yang beralasan bahwasanya orang tersebut itu boleh menghadap kemanapun dan boleh duduk dengan ayat tersebut. Ayat itu bukan menjelaskan tentang boleh untuk berdiri atau tidak. Itu menjelaskan tentang sholat sunnah pertama. Yang kedua, orang tersebut itu ketika takbir itu harus menghadap ke arah kiblat dulu, kemudian baru setelahnya dimanapun nanti kendaraan hayawannya itu berjalan, boleh dia menghadap kemanapun. Sholat sunnah, kemudian dalam perjalanan dan di atas hayawan kendaraan. Itu menerangkan tentang itu. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita jelaskan tadi. Seumpama ada orang yang mengatakan, biasanya kan begitu, boleh saja orang tersebut sholat duduk umpamanya, menghadap kemanapun dengan berdasarkan ayat tersebut. Jadi tidak seperti itu. Jadi kan kasihan, ada orang sholat tapi sholatnya kan tidak sah.
sholat, kelihatannya itu pingin tidak meninggalkan sholat, tapi syarat rukunnya tidak dipenuhin, perkara yang membatalkan tidak dijauhin, kan berarti kan tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak akan mendapatkan pahala. Kalau tidak sah berarti tidak mendapatkan pahala. Kemarin kita jelaskan bahwasanya supaya orang tersebut itu mendapatkan pahala, maka yang pertama harus didahulukan adalah syarat sahnya dulu. Syarat sahnya sudah terpenuhi, baru hal ini orang yang sah sholatnya pun belum tentu dia mendapatkan pahala. Orang yang sah sholatnya pun belum tentu dia akan mendapatkan pahala. Supaya dia itu mendapatkan pahala, apa kemarin syarat kabulnya? Syarat supaya diterima oleh Allah, syarat supaya mendapatkan pahala, yaitu dia sholat karena Allah, bukan karena manusia. Yaitu kan. Kemudian yang kedua, sholatnya tersebut makanan, minuman, pakaian yang ia bawa ketika sholat. Kemudian tempatnya itu harus halal. Kemudian yang terakhir itu adalah khusyuk. Iya kan kemarin? Jadi harus memenuhi persyaratan sahnya dulu. Kalau sudah tidak sah, bagaimana dia akan mendapatkan pahala? Sedangkan orang yang sahnya pun belum tentu dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Harus disertai dengan tiga ini. Harus disertai dengan tiga ini supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mampu untuk berdiri ketika sholat fardu kemudian dilakukan dengan keadaan duduk, maka tidak sah. Maka tidak sah. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah rukun yang berikutnya, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ummul kitab, surat Al-Fatihah yang biasa kita baca itu kan ada 7 ayat. Termasuknya adalah bismillah. 7 ayat semuanya harus dibaca. Termasuknya adalah bismillah, karena bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Dengan basmalah dan semua tasydidnya, syiddah yang ada di bismillah, syiddah yang ada di setelah bismillah, semuanya harus diungkapkan, harus dibaca sesuai dengan koridor tajwid, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang jumlahnya ada 14. Jadi tasydid dalam Al-Fatihah itu jumlahnya ada berapa? Ada 14. Tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan, tasydid itu kan ungkapan terhadap 2 huruf, 2 harf. Kalau tasydidnya itu dihilangkan menjadi tidak tasydid, maka seakan-akan orang tersebut itu menghilangkan 1 harf. Maka harus dibaca juga semuanya tasydid. Terutama yang perlu kita tekankan itu ketika membaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai kita mengucapkan iyyaka. Iyyaka. Kenapa? Karena kalau iyyaka tanpa ditasydid artinya sudah lain. Artinya adalah dhau'us syams. Artinya adalah sinar matahari. Berarti kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kalau dia mengucapkan iyyaka na'budu, maka artinya apa? Saya menyembah sinar matahari. Kita menyembah sinar matahari. Orang yang membaca seperti itu, maka sholat batal Fatihahnya kalau tidak diulangi. Kalau tidak diulangi. Tapi kalau dia tahu kemudian dibaca, maksudnya tahu itu apa? Tahu keharamannya. Di sini terus dibaca, maka tapi tidak tahu maknanya tidak tahu, tidak boleh orang tersebut itu membaca takhfif, meninggalkan tasydid pada kata-kata iyyaka. Dia tahu seperti itu karena dia belajar, tapi tidak tahu maknanya, maka langsung sholatnya itu batal. Jadi kalau dia tidak tahu membaca iyyaka tanpa ditasydid,
Maka dilihat orangnya ini tahu enggak, orang yang terpelajar apa enggak. Kalau enggak, maka Al-Fatihahnya yang batal, harus diulangi. Harus diulangi. Tapi kalau dia tahu bahwasanya haram hukumnya untuk membaca seperti itu, tapi tidak tahu maknanya, maka langsung sholatnya itu dihukumi batal. Berarti apa? Harus mengulangi dari takbir. Tapi kalau dia tahu maknanya, bahwasanya itu adalah sinar matahari, kemudian diucapkan, kemudian ia sengaja diucapkan, bisa keluar dari Islam. Karena artinya kan udah beda. Saya atau kita menyembah sinar matahari. Itu yang harus kita perhatikan semuanya. Jadi tasdid ada 14, ayatnya ada 7. Tasdid dari Al-Fatihah itu ada 14. Kemudian juga disyaratkan dibaca dengan muwalah, bersambung. Bersambung, tidak ada jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau ada jeda dan jedanya itu lebih dari sekedar dia ambil nafas ketika orang berbicara, kemudian dia itu berhenti untuk mengambil nafas, lebih dari itu membaca satu ayat dengan ayat yang lain, berarti sudah ada jeda yang lebih dari sekedar dia itu membaca menarik nafas untuk mengambil satu pernafasan. Lebih daripada itu, maka dihukumi qat'ul muwalah, yaitu terputus mualahnya. Berarti apa? Harus diulangi dari awal. Harus diulangi dari awal, dari Al-Fatihah. Al-Fatihah harus diulangi. Karena apa? Karena Fatihahnya tidak jadi. Karena tidak bersambungan. Karena ada jeda. Tapi kalau jedanya itu karena uzur, karena ada alasan, ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, seperti umpamanya bersin, itu kan? Kemudian ngantuk, batuk umpamanya, atau menguap biasanya kan, itu juga sama itu, maka tidak qat'ul muwalah. Jadi diteruskan aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajim umpamanya. Itu kan butuh waktu itu kan, untuk supaya meneruskan, maka diteruskan aja. Maka diteruskan. Tapi kalau sengaja dijeda, berhenti, dan lebih dari hanya sekedar dia mengambil nafas, maka itu namanya qat'ul muwalah. Artinya itu sudah terputus bersambungnya. Gimana? Maka harus diulangi dari awal. Paham ya? Harus diulangi dari awal. Kemudian tartib berurutan. Syarat Al-Fatihah masih ini. Tartib berurutan, artinya ya kita membaca sesuai dengan apa yang di Al-Quran, di Al-Mushaf. Mendahulukan ayat yang dahulu Bismillah, kemudian Alhamdulillah, itu kan. Yang berikutnya, mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhraj-makhrajnya. Mengeluarkan huruf ha itu harus dikeluarkan dengan tengah tenggorokan, ha, ain, ya, hamzah itu tenggorokan bagian bawah, ha itu tenggorokan bagian bawah, kha dengan ghain tenggorokan bagian atas. Harus sesuai. Kalau diganti itu tidak sah. Makanya pentingnya kita itu belajar talaqi Al-Fatihah, itu sangat penting sekali. Kenapa? Jangan putus asa orang yang tidak mampu. Yang penting dia terus belajar. Sholatnya gimana? Sholatnya tetap sah kalau terus belajar. Tapi kalau teledor dalam tidak belajar, sudah tidak bisa. Tidak belajar, umpamanya tidak mengeluarkan seluruh daya upayanya untuk menghasilkan yang dituju, untuk bisa makhraj yang tidak bisa itu, maka ya nanti tidak sah. Sholatnya bisa tidak sah. Tapi kalaupun dia sudah belajar, masih saja tetap dia seperti itu adalah
sah sholatnya. Cuma bagaimana kalau orang bermakmum dengan dia, itu nanti ada aturan lain, gitu. Jadi bagi dia, karena sudah nggak bisa berupaya sekuat mungkin, hanya itu ya gimana lagi. Bahkan nanti bisa tidak wajib untuk dibaca yang huruf tersebut tidak bisa mengeluarkannya dengan baik. Huruf tersebut tidak bisa mengeluarkannya dengan baik. Yang penting apa? Yang penting terus berusaha. Berusaha supaya bisa membaca Al-Fatihah yang benar. Itu. Kemudian yang berikutnya syarat Al-Fatihah itu adalah dan tidak melakukan kesalahan pada bacaan lahan yang merusak makna, seperti membaca huruf ta pada kalimat an'amta dengan dhammah. Seharusnya dia mengatakan begini, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Harusnya begitu. Dia membacanya apa? An'amtu. Dia membacanya an'amtu. Kalau umpamanya sengaja tahu tentang keharaman seperti itu, maka sholatnya langsung batal. Bahkan yang lebih parah, kalau dia paham tentang makna bahwasanya an'amtu itu berubah artinya, maka bisa keluar dari Islam kalau paham maknanya. Jadi itu merubah makna. Jadi kalau dia itu tidak tahu, maka ya harus diulangi lagi Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya harus diulangi lagi. Tapi kalau dia tahu tentang tidak boleh membaca merubah harokat, tapi tidak tahu dia maknanya begini jadinya, maka nanti sholatnya bisa langsung batal. Berarti kalau sholatnya batal, harus memulai dari takbir lagi. Tapi kalau qiraahnya yang batal, Fatihahnya yang batal, berarti mengulangi dari awal, gitu. Dan diharamkan membaca dan diharamkan salah baca yang tidak merusak makna. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Na'budu dibaca ni'budu. Na'budu dibaca ni'budu. Tidak merusak arti. Tapi tetap haram. Tetap haram. Tapi hal tersebut tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena maknanya masih ada dan tidak berubah. Beda kalau umpamanya menjadikan tidak bermakna sama sekali. Dalam bahasa Arab, alladzina siratal ladzina, bacanya apa? Siratal ladzina zai. Siratal ladzina, menjadikan kata tersebut tidak bermakna menurut orang Arab. Maka ini batal. Jadi kalau merubah kata dan masih artinya sama seperti tadi na'budu, seharusnya na'budu menjadi na'budu, maka itu berdosa tapi tidak membatalkan. Tapi kalau menjadikan kata tersebut menjadikan tidak bermakna sama sekali, tidak mempunyai arti sama sekali, seperti alladzina menjadi allazina, zal dibaca zai, maka itu juga membatalkan. Paham ya? Tapi kalau na'budu dibaca na'badu, itu yang bisa membatalkan. Na'badu beda artinya, beda harokat, beda arti, Pak. Kalau di Arab itu, makanya apa? Jangan kita itu sudah ada kaidah bahasa Arab begini kemudian kita bantah, karena memang itu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menentang kemudian kita kembalikan kepada hatinya umpamanya. Lah gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersusah payah untuk beribadah dengan anggota badannya, kemudian kita mengatakan, sebagian orang umpamanya mengatakan dikembalikan kepada hatinya.
Jadi seperti ini memang harus kita belajar terus-menerus. Jadi tidak boleh salah baca. Salah baca itu ada kalanya merubah arti. Kalau merubah arti maka batal. Maka batal. Bisa batal bacaannya, bisa batal sholatnya. Tergantung itu tadi keadaan seseorang. Bahkan kalau umpamanya dia tahu artinya, maknanya, tetap dibaca sengaja, bisa keluar dari Islam. Kemudian ada kalanya salah baca tersebut itu tidak membatalkan bacaan, tapi tetap haram. Seperti na'budu dibaca na'budu, dalam bahasa Arab tetap sama artinya tapi haram, merubah. Atau menjadikan bacaan tersebut tidak bermakna sama sekali, tidak ada artinya menurut orang Arab. Seperti alladzina dibaca allazina, zai, maka itu membatalkan. Tapi tidak haram. Haram. Kalau batal berarti haram. Haram. Kalau batal itu jelas haram. Dan diharamkan salah baca. Udah. Itu yang masalah Al-Fatihah. Pertama 7 ayat harus semuanya dibaca. Kemudian yang kedua, tasdidnya ada 14, tidak boleh dikurangi. Kemudian bersambungan, tidak boleh di tengah-tengah dengan jeda. Dengan jeda di atas lebih daripada sekedar orang itu bernafas, kecuali karena uzur, kecuali karena sebab. Kemudian berurutan. Kemudian yang berikutnya adalah harus mengeluarkan atau membaca sesuai makhrajnya, tidak boleh diganti. Kemudian yang berikutnya adalah tidak salah baca. Salah baca ini dibagi menjadi beberapa tadi. Ada kalanya salah baca itu merubah arti, maka nanti itu batal, bisa batal bacaan, bisa batal sholatnya. Kemudian ada kalanya bacaan tersebut itu dirubah, tapi maknanya masih sama. Masih sama, seperti na'budu dibaca ni'budu. Ini haram, berdosa, tapi tidak batal. Kemudian yang terakhir itu menjadikan kata atau ayat, menjadikan dirubah makhrajnya, tapi menjadi tidak bermakna. Dalam bahasa Arab tidak bermakna sama sekali, seperti alladzina menjadi allazina, maka itu batal. Ya haram jelasnya, ini haram. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 5. Nomor 5 itu rukun daripada sholat, itu adalah ruku' dengan membungkukkan badan sekiranya kedua rohah, telapak tangan, bagian dalam selain jari-jari bisa mencapai kedua lutut. Itu ukuran ruku', yaitu seukuran seandainya orang yang sempurna, normal, ukurannya sedang, tidak terlalu tinggi ukuran daripada anggota badan, tidak terlalu pendek, sedang, maka seandainya dia itu membungkuk, niscaya telapak tangan bagian dalam ini mengenai lututnya. Artinya kalau dia itu rukuk, membungkuk, tapi hanya nyampe pada ujung jarinya, apalagi tangannya panjang begitu, kayak seperti orang yang masih berdiri, kan ada seperti itu, maka tidak sah. Jadi ukurannya apa? Nyampainya telapak tangan ke lutut. Itu ukurannya orang normal. Kebablasan malah lebih, namanya di bawah jadi agak membungkuk. Iya, nggak apa-apa, tapi yang lebih utama nanti kita jelaskan. Jadi begitu. Jadi saya kira orang tersebut telapak tangan bagian dalam itu bisa memegang lututnya. Itu ukurannya. Dan tidak disyaratkan juga lututnya ini menekuk dengan sangat menekuk. Jadi supaya dia itu bisa mencapai
telapak tangannya ke bagian lutut, lututnya itu ditekuk, menekuk begitu, dengan sangat menekuk. Itu tidak disyaratkan seperti itu, tidak disyaratkan. Boleh saja, tapi tidak disyaratkan, tidak disyaratkan. Kemudian kalau yang sempurna bagaimana? Yang sempurna itu bahwasanya dia tetap memegang lututnya, kemudian bagian atas itu seperti halnya satu papan, kemudian ini lututnya itu juga tegak. Seperti yang kita lakukan tersebut itu adalah sempurna. Jadi seandainya kalau umpamanya ada seseorang itu membungkuk, kemudian tidak meletakkan tangan pada lutut, tapi sekira telapak tangannya ini memegang lutut, niscaya bisa. Tapi cuma tidak dipegangkan pada lutut. Bagaimana? Tetap bisa aja selama tidak bergerak-gerak. Jadi ukurannya apa? Sekira seandainya telapak tangan bagian dalam ini diletakkan pada lutut, niscaya itu nyampe. Itu ukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah tumakninah dalam ruku dengan kadar bacaan subhanallah. Tumakninah adalah diamnya seluruh tulang-tulang pada tempatnya masing-masing secara serentak. Jadi habis kita ruku itu kan ada tumakninah itu. Ada berhenti sejenak sekira semua anggota badan kita itu diam serentak. Itu namanya tumakninah seukuran subhanallah. Seukuran kadar waktu ketika kita membaca subhanallah. Meskipun kita tidak membaca subhanallah. Nanti kan sempurnanya ketika ruku itu kan membaca subhana rabbiyal azim, ya kan? Subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah ruku, kembali ke posisi sebelum ruku. Itu namanya i'tidal. Kalau dia sholatnya berdiri, berarti apa? Berdiri lagi, ya kan? Kalau sholatnya duduk, bagaimana? Duduk lagi. Itu maksudnya i'tidal, kembali kepada posisi sebelum dia ruku. Kalau dia berdiri berarti berdiri lagi. Kalau duduk berarti dia duduk lagi. Itu. Kemudian kita membaca sunnahnya itu membaca Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd bisa, atau Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamd, begitu. Kemudian tumakninah dalam i'tidal, kita juga harus berhenti serentak semua anggota badan kita pada saat itu secara serentak. Jadi tidak boleh karena terburu-buru mau ditinggal bis, mau pergi kemana umpamanya, rombongan ziarah. Semoga kita bisa ziarah dalam waktu dekat, amin. Rombongan ziarah, kemudian apa? Karena dia sholat belakangan, tidak berjamaah, akhirnya apa? Ketinggal sholat super cepat sampai yang namanya tumakninah nggak ada. Allahu Akbar, Allah. Itu maka tidak sah. Menurut Syafi'iyah itu tidak sah, harus tumakninah. Berhenti semua anggota badan dengan seukuran kadar kita membaca subhanallah. Kemudian yang nomor 9 adalah sujud 2 kali, yaitu dengan cara meletakkan dahinya. Dahi yang dimaksud adalah sebagian dahi. Sebagian dahi itu ya sampai di sini. Artinya kalau hanya sebagian tidak keseluruhan, meskipun ada rambut ataupun kain, selama masih ada sebagian yang menempel sah. Karena yang dimaksud dahi di sini bukan keseluruhan, tapi sebagian. Sebagian itu bisa tertuju pada 1 titik atau 2 titik, 3 titik. Itu sebagian. Artinya kalaupun terhalang sebagian dengan perkara yang lain, rambut ataupun kain, kalau sebagiannya masih bisa ditempelkan, itu sah. Itu sah. Semuanya atau sebagiannya pada tempat sholatnya, itu kan.
Ya. pada tempat sholatnya dalam keadaan terbuka dan menekan. Jadi ketika kita sujud, syarat yang pertama ketika sujud itu harus dahinya itu ditempelkan. Tidak boleh tertutup semuanya. Dahinya tidak boleh tertutup semuanya. Tertutup dengan, maaf aja ya, orang-orang sebagian yang bercadar, kalau sekira menutup semuanya begini di sini, maka tidak. Atau yang berjilbab biasa, atau pakai songkok umpamanya, sekira nanti menutupi semuanya bagian jidat, maka tidak sah. Syarat yang pertama, sebagiannya harus menempel pada tempat sujud. Tempat sujud, keadaan terbuka dan menekannya. Yang berikutnya adalah menekan sekira kalau umpamanya kita taruh kapas itu akan bahasa Jawanya itu ledok, kempes. Itu. Jadi tidak sekedar hanya kayak ngawang begitu loh. Ngawang. Itu enggak. Serta menjadikan bagian bawah badannya lebih tinggi dari bagian atasnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan bahwasanya bagian bawah pantat ini itu harus lebih tinggi dari bagian atas, yaitu kepalanya. Tidak boleh umpamanya orang tersebut bagian atas itu lebih tinggi daripada bagian bawah. Sholat di mana? Sholat yang ada di tangga. Sempit hanya kalau sujud itu bisa di tangga. Kan bisa saja kan? Bisa di tangga. Kemudian apa? Bagian atas itu lebih tinggi daripada bagian bawah, maka tidak sah. Maka tidak sah menurut Syafi'iyah. Tapi kalau umpamanya dia itu apa namanya bagian yang atas itu masih lebih ke bawah, artinya lebih menurun daripada bagian yang bawah. Bagian bawah yaitu pantatnya itu lebih tinggi daripada bagian atas, bagian yaitu kepala. Seperti dia sholat di atas tangga atau di atas tangga. Sholat kemudian dia sujud di atas tangga. Selama masih dinamakan bersujud, masih kalau menurut Syafi'iyah, selama masih lebih tinggi bagian bawah itu tetap sah. Paham ya? Kalau menurut Syafi'iyah, meskipun dia sujud di tangga, tapi bagian bawah lebih tinggi, tetap tangkis istilahnya, masih lebih tinggi, maka tetap sah. Jadi nggak usah ada pertanyaan habis ini. Kalau umpamanya sujud di tangga bagaimana? Dilihat nanti. Kalau menurut Syafi'iyah, kalau pantatnya itu masih lebih tinggi, maka itu tetap sah. Meletakkan sebagian dari kedua lututnya. Meletakkan sebagian dari kedua lututnya. Meletakkan sebagian dari kedua lutut. Sebagian dari kedua lutut. Di sini tidak ada disyaratkan untuk membuka lutut. Bahkan bisa nanti batal. Ya, lutut ya maksudnya di sini harus ditutup. Karena nanti bisa batal. Kalau laki-laki, kalau perempuan jelas. Laki-laki bisa batal. Artinya di sini biar enggak disamakan seperti kita sujud, harus terbuka. Kalau lutut itu yang disyaratkan apa? Menempelkan, meletakkan sebagian dari kedua lututnya. Jadi meskipun tertutup bahkan harus tertutup. Dan bagian dalam kedua telapak tangannya dan bagian dalam jari kedua kakinya. Begitu juga yang harus ditempelkan ketika sujud tersebut. Syaratnya yang berikutnya adalah menempelkan telapak tangannya dan bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Telapak tangan, kedua telapak tangannya, meskipun sedikit seperti tadi sebagian. Dan ini juga tidak disyaratkan harus terbuka. Tidak disyaratkan harus terbuka, meskipun tertutup terutama perempuan umpamanya pakai kaos tangan, maka tetap sah. Yang disyaratkan untuk terbuka hanya jidat.
Yang disyaratkan terbuka itu hanya jidat. Dan di sini juga yang tangan tadi, telapak tangan juga sebagian. Jadi meskipun umpamanya telapak tangannya, kedua telapak tangannya dan bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Jadi maksud telapak tangan, seingat saya kalau ini itu termasuknya jari-jari telapak tangan, jari-jari. Biasanya telapak tangan itu kan selain jari-jari. Kalau ini termasuk jari-jari. Artinya kalau bagian dalam jari-jari ini seperti ini, maka tetap sah kalau kita sujud. Begitu juga di sini adalah bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Jadi kedua jari juga di sini sebagian jari kedua kakinya itu juga harus menempel ke tempat sujud kita. Jadi itu syarat sujud. Syarat sujud. Jadi tidak disyaratkan di sini jari-jarinya, jari kakinya itu harus terbuka. Meskipun tertutup pakai kaos kaki, maka itu tetap sah. Yang penting bagian dalam itu apa? Menempel ke tempat sujud. Jadi yang hanya disyaratkan untuk terbuka itu adalah jidat. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah tumak ninah dalam sujud. Jadi semua anggota badan tenang, dengan seukuran kita membaca subhanallah. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya biasa kita lakukan, duduk di antara dua sujud. Tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Duduk setelah kita sujud, kemudian habis itu kan duduk. Ini juga harus tumak ninah. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir dan bacaan sesudahnya, yaitu sholawat kepada Nabi dan salam. Ini tadi tasyahud akhir dan bacaan sesudahnya, yaitu sholawat kepada Nabi dan salam. Ini juga yang masuk dalam rukun qauli tadi. Jadi duduk untuk tasyahud akhir dan bacaan sesudahnya, yaitu sholawat kepada Nabi dan salam. Aslinya tahiyat akhir itu isinya ya ini, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu nanti kita jelaskan. Duduk untuk tasyahud akhir. Jadi ini duduknya untuk tasyahud akhir dan bacaan sesudahnya. Bacaan sesudahnya itu yaitu sholawat kepada Nabi dan salam. Tasyahud akhir yang ke-14 yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tasyahud yang paling sempurna. Ini adalah tasyahud yang paling sempurna. Jadi ini adalah maksudnya tasyahud itu yang membaca sholawat kepada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma yang harus kita tekankan di sini, ini tidak benar sebagian orang mengatakan bahwasanya ini adalah khitabullah. Katanya Allah Subhanahu wa taala menghitabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj katanya katanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sambutan kepada Nabi dengan mengucapkan ini. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tidak ada dalil. Ini adalah buatan-buatan. Kenapa? Karena pertama, bahwasanya lafaz yang kita baca ketika tasyahud akhir ini itu baru diwajibkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mi'raj. Bukan ketika Mi'raj, tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dunia. Bahkan yang pertama kali diwajibkan bukan at-tahiyyatul ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Bukan itu bahkan. Bahkan yang diwajibkan pertama kali bukan ini. Sebagian ulama mengatakan assalamu alayka ayyuhal mikail gitu. Malaikat, kepada malaikat.
Berarti itu kan bukan menjadi ini menjadi bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya ketika Mi'raj Nabi SAW ke atas kemudian disambut katanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ini. Tidak benar. Tidak benar. Kemudian atau paling sedikitnya membaca at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Sampai di situ. Yang wajib untuk tasyahud akhir itu paling sedikit sampai di situ. Jadi kalau umpamanya kita tarawih, ya udah baca yang singkat-singkat ini aja. At-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kemudian yang berikutnya rukunnya sholawat kepada Nabi. Paling sedikit membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengucapkan salam. Jadi itu. Jadi kalau umpamanya sampai akhir umpamanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian assalamualaikum. Cepat, iya kan? Artinya kita bisa cepat, tapi cepatnya itu kaidah, ada kaidahnya. Tanpa kita membaca sampai sholawat Ibrahimiyah. Hafal kan sholawat Ibrahimiyah? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu tidak harus, tidak menjadi rukun, tapi sempurnanya bukan sempurna, sunnahnya itu juga baca itu. Sunnahnya itu baca itu. Jadi seandainya kita sampai sholawat saja Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu mencukupi. Kemudian kita salam. Paham ya? Saya ulangi lagi bahwasanya hanya sampai pada sholawat kepada Nabi, karena itu rukun juga. Mengucapkan salam dan paling sedikit membaca assalamualaikum. Yang terakhir itu adalah mengucapkan salam dan paling sedikit adalah membaca assalamualaikum. Jadi seperti rukun-rukun yang lain, sholawat, kemudian salam, tahiyat akhir, salam juga itu juga ada syarat cara membacanya. Di antaranya tidak boleh kita membaca salamun alaikum. Salamun alaikum tanpa al, tidak boleh. Tidak boleh lagi kita membaca menghilangkan mimnya assalamu alaika. Tidak boleh. Nanti bisa batal. Jadi kalau kita membaca assalamu alaikum, tapi ini pada salam yang pertama. Pada salam yang pertama kita hanya membaca, umpamanya seseorang membaca salamun alaikum tanpa al, maka tidak sah. Atau dia membaca assalamu alaika, assalamu alaika, maka juga tidak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika membaca salam itu juga berurutan, bersambungan seperti yang pada Al-Fatihah itu. Tidak boleh kita membaca assalamu alaikum umpamanya, kecuali kalau ada uzur, sama seperti penjelasan tentang Al-Fatihah. Paham ya? Tidak dijeda dengan jeda yang memutus berhubungannya antara satu dengan satu yang lain pada assalamu alaikum. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah tetap ketika membaca salam yang pertama itu posisi dada tetap menghadap kiblat. Posisi orang tersebut itu tetap menghadap kiblat. Artinya kalau dia membaca assalamualaikum, udah kan sudah memenuhi rukunnya semuanya. Kemudian ada sesuatu yang membuat dia harus tergesa-gesa tanpa mengucapkan salam yang kedua.
atau mengucapkan salam yang kedua dalam keadaan dia lari umpamanya, maka tetap sah. Maka tetap sah karena yang menjadi rukun itu yang pertama. Beda kalau umpamanya kita mengatakan assalamualaikum, seakan-akan ada wawunya. Sebagian ulama mengatakan itu mencukupi. Sebagian ulama itu mengatakan itu mencukupi. Atau ditanwin assalamun alaikum, itu mencukupi. Itu boleh. Maksudnya tidak batal. Tidak batal. Yang batal itu tadi apa? Tidak membaca al. Salamun alaikum atau assalamu alaika, itu tidak boleh. Atau tidak berurutan, tidak bersambungan. Tidak bersambungan maksudnya. Kemudian ketika yang pertama, salam yang pertama, dia itu sudah berpindah dari menghadap kiblat, maka itu tidak mencukupi. Tapi kalau assalamu alaikum katanya mencukupi. Atau dia membaca assalamun alaikum, mengumpulkan al dengan tanwin. Biasanya kan kalau ada al, tanwin nggak ada biasanya. Kalau tanwin ada berarti al tidak ada. Ini dikumpulkan, maka ulama sebagian mengatakan mencukupi. Iya. Nah, sampai di sini apa terus ini? Ada satu lagi, tertib. Iya, tertib. Kemudian yang terakhir adalah tertib berurutan. Jika seseorang meninggalkannya seperti bersujud sebelum rukuk, maka batal sholatnya. Jika dia lupa, maka hendaklah dia kembali ke rukun yang ia lupakan, kecuali jika dia tengah berada pada rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan tersebut, atau setelahnya, maka rokaatnya sempurna dengan rukun tersebut dan diabaikan, tidak dihitung apa yang ia lakukan saat ia lupa. Jadi begini, yang berikutnya adalah tertib dalam masalah kita sholat. Kalau dia tidak tertib, maka dilihat. Kalau dia sengaja tertib, dia seharusnya rukuk dulu langsung sujud, maka batal kalau sengaja. Kalau dia lupa bahwasanya dia itu belum rukuk, maka dilihat nanti. Ingatnya ini kapan? Ingatnya ini sebelum mencapai rukun yang ditinggalkan atau sudah mencapai pada rokaat berikutnya. Rukuk rokaat pertama, dia lupa belum rukuk, langsung sujud dalam keadaan lupa, bukan disengaja. Kalau sengaja tadi kan batal kan. Ingatnya kapan? Ingatnya itu ketika sujud, berarti kan belum mencapai rokaat kedua, belum mencapai pada rukun yang ditinggalkan, yaitu rukuk pada rokaat yang kedua. Paham nggak? Yang ngantuk. Jadi begini, iya, ngopi-ngopi dulu atau minum-minum dulu susu, minum dulu. Jadi yang berikutnya itu adalah tertib berurutan. Ya seperti yang kita lakukan, takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian itidal, itu kan. Sekarang ada kejadian begini, ada seseorang tidak tertib dalam masalah sholat. Bagaimana kalau dia sengaja? Maka batal. Sekarang kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja maka dilihat di mana ia ingat perkara yang ditinggalkan tersebut. Ingatnya kapan? Ingatnya sebelum mencapai perkara yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya, atau sudah mencapai pada
rukun yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya atau setelahnya. Ya. Nggak ada apa papannya kita ya. Sini. Nggak dari tadi. Biasanya ada papan. Saya itu Ini kan ya. Lihat ke atas. Minum dulu. Ya, paham ya. ya. Jadi sekarang rukun yang ke-17 Terakhir. tertib. Sekarang ada permasalahan bahwasanya ada seseorang tidak tertib. Maka kalau tidak tertib, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama sengaja, maka batal. Yang berikutnya tidak sengaja, maka tidak sengaja ini dilihat, dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, ingat sebelum mencapai rukun yang ditinggalkan. Sudah mencapai. Ini atau mencapai, bukan mencapai gitu aja. Ini setelah mencapai. 1, 2, 3. Jadi kalau orang tersebut tidak tertib, maka dibagi menjadi 2. 1 itu sengaja, maka batal. Seperti umpamanya orang habis membaca Al-Fatihah, walaupun langsung dia sujud, sengaja dia, maka langsung batal. Batal berarti dia harus mengulangi dari awal. Sekarang kalau dia lupa, tidak sengaja lupa, bagaimana? Maka nanti dilihat dari ingatnya itu di mana. Ingatnya sebelum mencapai rukun yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya, atau sudah mencapai, atau bahkan lebih. Paham? Kayak seperti umpamanya yang dia tinggalkan itu adalah ruku. Ingatnya itu pada sujud. Sebelum rakaat berikutnya. Ketika kok belum sujud. Maka apa? Maka nanti langsung dia kembali pada berdiri. Pada awal. Setelah sujud. Iya sujud, ingat kan? Iya. Maka langsung kembali berdiri. Kembali berdiri, kemudian habis itu ruku. Tanpa membaca Al-Fatihah, karena kan sudah membaca Al-Fatihah. Yang ditinggalkan apa tadi? Ruku. Maka dia berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Kalau ingatnya itu sebelum pada waktu sujud, atau sebelum itu pada waktu berdiri, tapi belum ruku, bagaimana? Maka berdiri itu dianggap apa? Dianggap rakaat yang pertama. Berarti ruku. Gitu, paham nggak? Dia ingatnya apa? Pada waktu berdiri, tapi sebelum ruku, karena yang ditinggalkan tadi apa? Ruku. Maka apa? Itu dianggap bahwasanya berdiri pada berdiri yang pertama, kemudian apa? Kemudian dia ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Itu masih yang pertama. Rakaat awal. Paham ya? Ini ingatnya kapan? Sebelum mencapai perkara yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan tadi apa? Ruku. Lah sekarang mencapai sudah ruku pada rakaat yang kedua, dia ingat, tadi saya belum ruku pada yang pertama tadi. Atau setelahnya sujud pada setelah ruku rakaat yang kedua itu, dia ingatnya di situ. Bagaimana? Sudah
sudah terlewat, sudah apa namanya, sudah berlalu begitu. Teruskan saja seperti sedia kala, cuma nanti ketika dia waktunya 4 rakaat umpamanya, maka dia menambah lagi 1 rakaat. Nanti disebut. Paham ya? Oh iya. Paham ya? Jadi dianggap rakaat yang tadi tidak ada rukuk karena dia ingat, itu berarti tidak dianggap. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Jadi jika dia tidak ingat telah meninggalkan rukuk kecuali setelah ia rukuk pada posisi berdiri sesudahnya atau ketika sujud yang sesudahnya, maka diabaikan, tidak dihitung apa yang ia lakukan antara yang demikian itu. Jadi seperti itu tadi. Jadi kalau dia itu ingatnya itu mencapai rukun yang ditinggalkan atau sesudahnya bahkan, maka tidak dianggap antara dia itu rakaat yang pertama tadi yang lupa tadi itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Menambah 1 rakaat lagi. Itu. Paham ya? Paham. Jadi tadi yang pertama itu ketika ingatnya sebelum perkara yang ditinggal, tapi dalam posisi sudah mencapai sebelum perkara yang ditinggal, tapi posisi dia sedang sujud langsung berdiri. Berdiri. Tapi kalau ingatnya ketika berdiri sebelum merukuk, berarti teruskan aja, dianggap bahwasanya itu adalah yang pertama. Tidak dihitung berarti ya. Iya. Rakaat kedua. Stop dulu. Tadi ingatnya pas berdiri. Ya, berdiri kedua. Nah, tadi keterangan dari Ustaz enggak kalau berdiri kedua, begitu berdiri, oh tadi itu kita kembali ke awal lalu rukuk, i'tidal dan sujud lagi, dan itu dikatakan 1. Tadi keterangannya begitu yang pertama. Iya. Kalau sujud, kalau sebentar. Ini udah selesai. Sudah selesai ya. Kita akhiri. Habis ini kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita